Apa reaksi lu saat melihat kakek dan nenek lu yang kembali muda? Badannya kembali prima dan sehat, kulitnya kencang kembali. Kalau reaksi gue sih udah pasti kaget. Udah gitu kagetnya lebih parah daripada dapat uang kaget. Inilah yang terjadi di anime Jisan Basan Wakagaeru. Anime ini diawali oleh sepasang lansia bernama Souzo dan Ine. Mereka berdua punya kebun apel. Tapi di suatu hari mereka menemukan apel emas yang tumbuh dari pohon yang mereka tanam saat pernikahan mereka. Lalu mereka pun mengambil apel tersebut dan memutuskan untuk memakannya. Lalu besoknya Souzo kaget saat melihat dirinya kembali muda di cermin. Souzo yang gak percaya langsung lari ke kamar untuk memberitahukan hal ini kepada Ine. Tapi Souzo dibuat kaget lagi saat melihat Ine yang kembali muda juga. Souzo yang tercengang maksudnya, langsung mengajak Ine untuk berbulan madu. Ya wajar sih, kembali muda berarti gairah seks juga berapi-api kembali ya kan. Ini kalau Souzo masih dalam wujud kakek-kakeknya sih bisa kena serangan jantung kali ya ngeliat si Ine yang kembali muda. Kalau nonton anime ini jangan pakai logika ya. Soalnya kalau beneran ada lansia yang kembali muda di dunia nyata, pasti langsung diteliti dan dijadikan bahan eksperimen. Tapi di anime ini kagak. Santai-santai aja tuh mereka berdua, gak diapa-apain. Nah, anak dan cucu mereka yang melihat Souzo dan Ine kembali muda cuma bisa terheran-heran dan kebingungan. Souzo dan Ine punya wajah yang tampan dan cantik. Bahkan cucu mereka yang namanya Mino itu sampai bilang ke neneknya bahwa kakeknya yang ganteng ini buat dia aja. Buset dah, di NTR cucu sendiri. Tentu aja si Mino bercanda ya. Tapi ya, ibunya si Mino yang mana adalah menantunya Souzo dan Ine itu malah tersipu malu karena melihat kegantengan ayah mertuanya. Souzo yang kembali muda itu populer banget di kalangan nenek-nenek. Sedangkan Ine juga sama populernya. Mereka berdua kalau lagi jalan berdua pasti diliatin banyak orang. Bahkan di salah satu episodenya mereka ditawari masuk ke agensi model kayak gitulah karena ketampanan dan kecantikannya. Anime ini adalah anime slice of life yang ada sedikit komedinya. Visual di anime ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi lumayan bagus lah, terutama saat menonjolkan kecantikan Ine. Gue suka ekspresi wajah karakter-karakter di anime ini yang dibuat jadi kayak gini. Ini unik dan ciri khasnya anime ini. Kayaknya di anime ini selain plot utamanya, romance di antara Souzo dan Ine, ada juga subplot yaitu romance di antara Mino dan Souta. Jadi lu bakal dapet dua jenis romance di anime ini, yaitu romance orang dewasa dan romance anak sekolahan. Tingkah laku Souzo dan Ine itu cukup lucu. Pas mereka berdua kembali muda, tingkah mereka juga jadi kayak anak muda lagi yang masih malu-malu gitu. Kayak contohnya mereka pegangan tangan aja masih malu-malu, padahal mereka udah hidup bersama selama puluhan tahun. Tapi saat mereka kembali muda, ya jadinya malu-malu lagi. Ada juga adegan dimana Ine meminta Souzo untuk melakukan kabedon, gara-gara si Ine ngelihat kabedon di acara sinetron. Pas dia coba, dia bilangnya sih gak ngerasa apa-apa. Tapi itu adalah bohong. Sebenarnya jantungnya deg-degan saat Souzo melakukan kabedon. Ada juga saat mereka ke pantai, Souzo pengen banget ngelihat Ine yang pakai bikini. Tapi ternyata Ine gak mau pakai bikini. Soalnya dia bilangnya sih gak mau ngasih lihat tubuhnya ke laki lain selain Souzo. Tapi sebenarnya dia malu buat ngasih lihat bikininya ke Souzo. Souzo padahal pengen banget pamer ke orang lain soal kecantikan istrinya. Souzo kalau ngelihat Ine pakai bikininya sih pasti langsung jadi liar deh. Gua aja yang nonton jadi liar saat ngelihat Ine yang pakai bikini. Untungnya gua penonton, jadi gua bisa lihat Ine yang pakai bikini. Kasihan Souzo. Konsep mereka berdua yang kembali muda tuh enak banget. Mereka cuma harus tidur dan mereka bisa berubah dari tua ke wujud mudanya. Begitupun sebaliknya. Jadi saat mereka tidur, di mimpi mereka itu ada jam pasir raksasa.
Nah, kalau jam pasir ini mereka balikan, maka mereka akan berubah wujud. Jam pasir itu juga merupakan perwujudan sisa waktu mereka. Kisah Souzo dan Ine saat belum menikah juga cukup menarik. Jadi Ine itu dulu orangnya jutek, matanya juga nggak ada kehidupan gitu di matanya. Tapi setelah dekat dengan Souzo, Ine berubah menjadi pribadi yang lebih ramah. Awalnya itu Souzo sama Ine itu nggak direstui sama keluarga mereka masing-masing. Souzo sudah dicalonkan dengan wanita lain, tapi Ine yang putus asa dan gak punya cara lain. Dia memperkaos Souzo supaya Souzo gak dinikahin sama wanita lain. Gila, ganas banget Ine. Saking gak mau kehilangan Souzo sampai sebegitunya. Gue suka banget adegan-adegan emosional di anime ini. Anime ini tuh memberikan lu kehangatan sebuah keluarga. Contohnya aja ada anaknya Souzo dan ini yang namanya Takahiro. Dia itu seorang dokter. Jadi pas dia masih kecil dia bilang ke Ine bahwa nanti saat dia udah besar dia bakalan jadi dokter dan mengalahkan penyakit Ine. Dan dia berhasil menjadi seorang dokter. Tapi saat Ine terdiagnosa kanker, Takahiro gak bisa apa-apa. Dan Ine harus dirujuk ke rumah sakit lain dan dirawat oleh dokter lain. Di situ Takahiro merasa dirinya gagal. Tapi saat melihat Ine yang kembali muda dan tubuhnya sehat, dia menangis karena lega. Dan ada juga anaknya Souzo dan Ine yang namanya Akemi. Dia sudah berkeluarga. Saat Souzo dan Ine mengunjungi rumahnya, Akemi mengungkapkan perasaannya kepada Ine kalau dia itu merasa sedih karena dia merasa telah meninggalkan dan menelantarkan Souzo dan Ine. Di situ Akemi menangis di pelukan Ine. Dan ada juga saat Souzo tahu bahwa Ine akan meninggal duluan, Souzo tanpa pikir panjang meminta kepada Dewi agar memberikan separuh waktu Souzo agar mereka bisa meninggal di saat yang bersamaan. Sweet parah sih, cinta sejati banget ini. Cerita diakhiri dengan Souzo dan Ine yang beristirahat di pohon apel mereka, dan di situ mereka meninggal dengan senyum di wajah mereka. Sungguh ending yang sangat indah banget. Pada akhirnya mereka saling mencintai sampai akhir hayat mereka. Dan setelah lagu ending ada adegan tambahan time skip di mana Mino yang mewarisi perkebunan apel ternyata dia sudah menikah dengan Sota dan mereka berdua juga sudah menjadi kakek nenek. Dan mereka melihat ada apel emas di kebun mereka. Keren sih, ceritanya keulang lagi. Di minggu lalu gue ngebuat pembahasan tentang anime yang paling underrated di musim ini. Sumpah anime ini tuh bagus banget, gue suka banget. Kalau lu penasaran anime apa itu, silahkan klik di sini. Ketemu lagi minggu depan.